What? Senjata Sanggar. Halo teman-teman semua, balik lagi di Senja with Sanggar, obrolan asik yang bikin sore kalian makin seru dan santuy. Masih sama aku, Kimi. Dan juga ada aku, Revel. Nah, Kim, kemarin kita di episode pertama kan udah ngobrol seru banget sama teman kita dari Departemen Kopsis. Dan juga topiknya di sana itu nggak kalah seru juga kan. Nah, pastinya di episode 2 ini nggak mau kalah dong sama episode pertama. Jadi, kita hari ini juga bakalan kedatangan sama dua guest yang kece banget, Kim. Nah, kira-kira siapa, Kim, guestnya hari ini? Aduh, siapa ya? Gimana kalau langsung kita panggil aja hari ini? Kita kedatangan Kelsey sama Michelle. Halo Kelsey, halo Michelle. Halo. Halo. Apa kabar? Baik gitu ya. Oke, jadi hari ini kayak yang Revo ngomong tadi, kita hari ini bakal bicarain topik yang nggak kalah seru sama episode kemarin, yaitu hari ini kita bakal ngomongin tentang fears. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang fears nih, pasti kan kalau kita dengar kata fears itu setiap orang pasti langsung mikirnya beda-beda nih, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, aku penasaran nih, kalau kalian kira-kira ketakutan kalian tuh apa sih, dan coba dong kalian ceritain sedikit. Contohnya kalau aku nih, dulu aku tuh waktu kecil aku takut banget sama yang namanya badut, terus sama barongsai. Terus kalau kalian tahu topeng monyet nggak? Tahu. Monyet sing ngamen itu. Iya. aku ya takut malam itu. Dulu ada itu aku lari. Tapi kalau topeng monyet aku juga takut sih. Apalagi biasanya kan ada kayak musik-musiknya gitu. Iya. Kan. Aku takutnya lebih ke musik ya, kayak waktu ngiringin itu. Tapi sekarang aku nggak takut sih. Sekarang aku takutnya sama cicak. Mantap. Cicak. Kenapa? Berarti kamu kalau misalnya ke daerah rumahku nggak bisa sih. Banyak cicak di rumahku ya banyak. Makanya aku kayak Loh. Terus gimana kalau misalnya muncul? Ya wes ya. Biarin. Iya. Pasrah. Menjauh. Tinggal lari, guys. Nah, kalian ya apa kalian? Aku cicak aku geli sih, bukan kayak sing aku gitu. Masuk akal. Betul sih, iya kayak lebih geli gitu loh kan, kayak apa ya, kulitnya itu loh kayak elastis kayak karet kan. Jadi aku tuh kayak masih santuy gitu loh. Apalagi cicak kalau udah kayak nempel terus jatuh, mesti ada bunyi nih. Ya, Aneh banget marah lagi. Kayak gimana gitu. Kalau aku sih bukan cicak ya, aku paling takut kayak jenis-jenisnya hewan yang ada kayak apa yang di punggungnya ada yang bisa buat sayap gitu loh. Kayak kumbang, kecoa. Aku takut soalnya. Kalian pernah nggak ya, kayak aku dulu pernah, soalnya kumbang apa kecoa ya, pokoknya kayak nempel gitu terus kelihatan bentuk itu aneh banget. Kan biasanya kalau kita ngelihat cuma kelihatan atasnya ya, ini aku ngelihat bagian bawahnya di tempurung tuh serem sih, merinding guys, merinding banget ngelihatnya. Kalau misalnya gimana? Kalau aku sih takutnya kayak hewan-hewannya ya nggak kayak serangga gitu loh, takutnya kayak hewan-hewan kucing gitu loh. Kucing? Iya, kucing. Kenapa? Kayak apa ya, dia itu kayak tuh aneh jahat gitu loh, mukanya kayak ngajak berantem gitu loh, terus kalau punya cakar cuma tinggal ngang gitu. relate sih aja, relate sih, kucing serem sih. Kadang agak ngeselin gitu mukanya. Enggak julid. Kalau misalnya kayak di warung-warung ada kucing banyak gitu tuh biasanya kayak di bawah meja gitu. Nah itu kakinya diangkat, lagi di warung dua kaki diangkat kayak nyemper. Gak berani menyentuh sana pokoknya. Jadi serasa lesehan ya. Iya. Cara mempersulit diri saya beliau, cara mempersulit diri. Makan kaki diangkat. Nah, tapi kan ya kalau tadi itu kita kan memang kayak takut sama misalnya kayak misalnya tadi kucing, terus Kimi itu takut sama badut, sama topeng monyet dan lain-lain. Itu kan berarti kita kayak setidaknya punya beberapa takut gitu toh. Nah, kalian pernah nggak kayak ketemu temen atau orang atau dengar mungkin di film atau apa gitu, kalian kayak orang yang ngomong
aku tuh gak takut apa-apa gitu. Kayak waktu ditanyain, enggak, aku gak takut sama ini, aku bahkan gak takut sama apa-apa. Nah, menurut kalian wajar gak sih ada orang kayak gitu yang gak takut sama apa-apa, ngakunya? Mungkin aku dari Kelsey. kurang wajar ya. Nek aku lah ya, nek aku gak nganggep itu sesuatu sing wajar. Kayak paling enggak kita tuh nek pas show hidup itu pasti ada lah kayak takut satu gitu loh paling enggak ya, kayak walaupun enggak banyak kayak pasti ada tuh orang sih kayak pemberani gitu. Tapi ya paling enggak orang pemberani ini ya punya satu gak sih kayak takut Iya, something gitu. make sense, masuk akal. Soalnya pasti pada dasarnya orang lahir punya ketakutan nggak sih? Kayak itu hal yang normal. Ya kalau Michelle sama Kimi gimana? Kalau aku menurutku ya mungkin orang itu kayak apa ya, kayak oh aku nggak punya ketakutan, nggak tahu dia nggak sadar kalau misalnya dia aslinya punya ketakutan. Kalau nggak dia itu takutnya setelah oh iya ternyata aku takut ini gitu loh. Iya. Jadi dia kayak baru nyoba gitu. Oh iya, belum Iya, ketahuan gitu ya? Iya. Iya. Aku juga setuju sih sama Michelle. Dan aku kayak nggak pernah ketemu sama orang yang bilang aku nggak takut apa-apa gitu. Iya, Oh iya? aku yuk nggak pernah loh. Aku pernah sih, makanya aku jadi penasaran. Soalnya aku dulu pernah kayak waktu ya mungkin arek-arek SMP baru ganti dari SD lah ya kan, bikin keren gitu ya, kelihatan keren. Kayak contohnya waktu dulu apa imunisasi, kamu kok gak takut dah, kok santai banget gitu. Alah suntik kalau isi gampang, ternyata panik guys waktu dengan dari Teriak. iya. Tapi kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayak kebalikannya tadi? Kalian ngerasa ketakutannya dia itu kayak aneh banget gitu? Atau kalian bahkan pernah cerita ke orang terus orang itu ngerasa ketakutannya kalian ini aneh? Like aku ya, misalnya aku cerita kayak ketakutanku ke orang lain, kayak dia nggak mungkin nganggep selama ini ya mereka sing tak cerita kayak nggak nganggep oh kamu aneh takut sama ini, nggak pernah sih. Soalnya menurutku ya mereka juga punya ketakutan yang bisa dibilang mungkin menurut mereka aneh, jadi mereka kayak nggak komen sama ketakutanku gitu loh. Iya. Masuk akal, bisa jadi sih. Tapi kalau yang lain gimana? Masa nggak pernah dengar gitu yang agak aneh? Yang aneh. Aneh. Takut buka WA itu aneh kan? Aneh sih itu. Aneh sih kayak Buka WA, buka Instagram, buka apa sih Google Classroom. sekarang semua orang buka. Kalau Google Classroom itu Anda sepertinya takut ngerjakan tugas ya. Bukan lebih ke takut buka Google Classroom-nya. Kalau Kimi ya Pak Kim, gimana? Aku nggak ada sih ketakutan sing aneh gitu. Tapi kalau aku pernah dengar ada orang yang takut sama ini loh. Kalian tahu sing orang takut bolong-bolong banyak? Oh, aku takut deh. Trypophobia itu. Iya. Geli aku. Iya. Geli aku suka. Aku nek Iya. geli. Itu Gak ada mau bolong lihat. sih. Merinding loh aku. Apa bisa kayak diam gitu? Masa kamu nggak takut Kim? Enggak ada. Enggak lah. Hah? Kok bisa? Hah? Enggak Oh, geli iya? sama sekali gitu. Aku Gitu gemes pingin tak apa gitu loh. gemes. Pengen tak garuk loh. Kayak pengen tak garuk. Kenapa malah digaruk? Kayak pengen tak hilangin Oh, gitu. ini loh ada lagi kalau misalnya garuk papan kapur itu aku Itu geli banget. Gak enak itu Kim. Terus yang crack Enak. kan itu loh biasanya. Iya. Iya. Itu geli sih. Nek wes denger kayak bunyi kapur-kapuran gitu, badanku langsung merinding sih ya. Enggak takut sih ya tapi ya. Iya. Tapi ada arek sing sampai takut loh, kayak sampai mesti panik-panik sendiri gitu kalau ada arek sing mau sengaja bunyiin kayak kadang garpu ke piring aja kan bunyinya kayak Oh, ada lagi sing ini balon biasanya banyak juga. Iya. balon banyak sih. Soalnya dar takut itu kan meledak. Bunyi ya tuh, lebih takut deh suara ya tuh. Iya. Iya. Kalau aku sendiri sih, aku takut sampai sekarang sih sesekali ya. Dulu sering, kalau sekarang sesekali itu aku takut tidur. Tidur, sleep SLEEP. Tidur, Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Soalnya ya
Kan bayangin aja kalian lagi misalnya mau tiduran, terus merem, terus tiba-tiba waktu kalian buka mata udah pagi. Itu kayak Iya, maksudnya itu memang tidur emang kayak gak gitu paham sih. gitu loh. Aku Iya gak sih. paham ceritanya. Dan semakin tak cari tahu, semakin takut tahu. Soalnya bayanginnya itu menakutkan sekali. Medeni gitu loh. Tapi ya itu salah satunya. Tapi lebih medeni lagi tidur terus pindah tempat itu. Pindah alam gitu. Iya. Alam sih lebih serem ya. Tinggal sih beda lagi ya. Kayaknya kalau itu semua orang takut. Kayak tiba-tiba merem terus besokannya kayak nggak sadar gitu loh, kayak takut sih. Iya bener. Ya, biasanya deh film-film kartun gitu ya pernah ya. Kamu tidur tiba-tiba kamu bangun tuh, kamu tuh melihat kamu tidur. Iya. Hah? Kamu Tahu aku. kamu tuh bangun terus kamu Ya tuh gue lihat tahu kamu film tidur. gue. Apa ya? Aku Ngeri. tuh lihat di mana gitu. Kayak pokoknya kamu bangun, kamu tuh lihat kamu tuh lagi tidur. Di dalam mimpi apa? Itu Nggak mungkin salah. mimpi sih ya, mungkin Kayak mimpi kamu sih. keluar dari badanmu gitu. Iya, kan tuh kayak rohmu gitu loh. Saya Iya, rohmu ya, rohmu tuh selalu lihat Lulu. kamu gitu. Itu serem sih. Gak tenang tidur dulu hari Waduh. ini. Tenang dulu. Sampai ini aneh nggak sih? Kayak takut ngelihat jendela pas malam-malam. Kayak nggak aneh. Aku lebih takut Swear, hantu ya takut sih. hantu. Aku lebih takut hantu. Enggak sih, dulu aku takut sih, soalnya kayak punya trauma gitu. Apa? Apa? Jadi aku tuh kan dulu itu sempat kalau pulang les itu kan jalan kaki. Nah terus habis itu ada satu malam itu kayak sekitar jam 7-an aku baru pulang jalan kaki, kayak ada cowok naik sepeda ngikuti aku gitu loh. Tiap kali aku noleh dia ikut noleh gitu loh. Kenapa takut ya? Itu apa itu? Ada kakinya nggak? Beneran orang. Terus habis itu pas aku ngeluarin handphone lagi mau telepon mamaku, kayak orang tuh langsung nanyain nomor telepon, aku luarin, aku keluar. Sumpah aku deg-degan kamu. Tapi emang Itu jendelaku. emang lebih menakutkan orang nggak sih daripada kayak hantu? Iya. Terus Kayak 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 aku dulu kecilnya lebih takut hantu ya, tapi kayak semakin besar tuh aku lebih takut Beda orang. orang. Iya, Iya. sama. Kita sama. Tim takut hantu waktu masih kecil. Ya, tim takut. Kalau waktu besarnya takutnya nek manusia. Iya. Takut kayak manusia. Nah, tapi kan tadi kan kita udah kayak cerita-cerita dan bahkan aku sendiri juga pernah ngalami bahkan takut yang menurut kalian aneh gitu kan tadi tidur. Nah, kalian penasaran gak nih? Kira-kira teman-teman dari Sinlui ini ada yang takut-takut ini kayak mereka tahu atau bahkan mereka alamin sendiri yang mungkin agak aneh juga menurut versi mereka. Pasti penasaran kan? Ya, bener. Iya loh, iya. Iya dong. Nah, kalau gitu sekarang adalah waktunya buat telonym time. Nah, di sini nanti aku dan Michelle sama Kelsey juga Kimi bakal bacain hasil dari telonym ini dan udah dipilih. Nah, di episode kali ini kan kemarin-kemarin sudah sempat dibagiin telonym di grup-grup kelas ya. Dan di sini kami udah milih beberapa yang bakal kami bacain. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih pengen ngisi telonym tapi nggak sempet, nah nanti tenang aja, soalnya di episode selanjutnya bakal ada lagi telonym dan nanti kalian bisa isi lagi dan bakal ditayangin di episode ketiga. Nah, kalau gitu buat yang episode kali ini langsung dibacain aja, dimulai dari aku. Oke. Yang pertama ini telonymnya ada dari dulu takut banget sama yang namanya tikus karena pernah punya pengalaman tikus ada di kamar terus nyangkut di AC. Nyangkut di AC. Gimana coba? Kok bisa nyangkut gitu? Bentar, mohon maaf, ini kan AC saya ya. iya. Ada di sini. Gimana ceritanya Aku ada juga, tikus aku juga. di AC kayak gini? Kok, why? Kok bisa? Pura-pura terbang, ibu pura-pura terbang. Tikus sih. Apa? Iya, kok aneh? Gimana ceritanya? Iya, tikusnya lewat mana gitu loh. Loh, ini lebih kebingung ya kita Kayaknya jadi ya. Yang nulis Bingung ya. Yang nulis harus ngecek atapnya deh, mungkin bolong. Tikus ada aja nyari masalah anda tikus ya. Buat orang Tapi- nggak tenang. Lebih menakutkan lah dia jatuh nggak sih? Oh iya, Iya, pola. Panik Pola sih. satu. pernah tiba-tiba dilangkahi tikus. Oh, Geli banget kasih Oh my God. Di kaki tikus gitu, kayak ekornya itu Gimana rasanya? geli pol. Langsung mandi lagi aku padahal baru mandi.
Dan kayak tikus-tikus dunia asli tuh warnanya nggak putih kayak di kartun gitu. Iya. Di kartun kan tikus katanya lucu ya. Iya. Iya. Oh, mana Kalian versi tahu Mickey Mouse, Ratatouille? Minnie Mouse. Iya, Ratatouille tahu. Tahu. Kan lucu. Kenapa tikus yang di dunia nyata ini sangat menjengkelkan? Iya. Kita next. Next ini ada, waduh. My biggest fear is losing people that I love and continue my life without them. Waduh, dalam banget, bro. Dalam sih. Iki aduh. Takutnya sudah merasuk ke level cinta. Lagi kasmaran ini yang nulis. Iya benar, lagi kasmaran guys. Tapi bisa jadi. Kenapa Kim? Tapi bisa jadi, aku juga ngomong, tapi bisa jadi ini nulisnya tentang kayak lebih kehilangan anggota keluarga atau teman-teman. Aduh. Gitu sih. Kok lebih dalam lagi Kim? Keluarga lebih dalam ya. Iya. Aduh, ngeri guys. Tapi kenapa kalian pernah mikir nggak? Kenapa manusia itu nggak immortal aja kayak Edward Cullen? Edward Cullen. Tolong Kim, tolong. Ini kan dunia nyata ya, bedakan sama fiksi. Kita bukan di fantasi. Kita next aja, next. Oke, next. Akhir-akhir ini belajar sejarah manusia purba. Jadi takut gimana tahu-tahu ada Megantropus yang besar dan telanjang masuk ke rumah. Woi, tolong. Kenapa? Kenapa dia? Ini random banget ya. Tapi ini bilangnya kan yang besar dan telanjang, lebih berani lagi, dia kayak pakai baju rapi gitu, tapi dia Megantropus gitu. Pakai jas Megantropus. Enggak, pertanyaanku di antara semua ketakutan yang ada, kenapa harus itu? Sedang mendalami sejarah itu. Iya, benar. Ini kelas 10 sih. Kelas 10 ya, kelas 10. Anak kelas 10 bisa relate sekali. Ya, tapi kalau ada Megantropus datang, kalian bakal ngapain? Lari. Takut aku. Aku bakal bikin video sih, pasti. Kepikiran Kim. Kepikiran buat menyelamatkan diri. Uang. Aku lebih ke foto aja kayak selfie bentar sama Linda. Sih lebih menyelamatkan diri ya agaknya. Tapi misalnya orang tapi iya sih ada sih pasti orang kayak Kimi kepikiran buat foto. Langsung viral. Konten. Iya. Viral. Terus lari sambil ngevideo. Tolong. Guys, ini ada Megantropus guys. Nih, episode TikTok. Kita next. Ini yang terakhir ya. Aku takut di friend zone. Terus tapi ada yang kebalikannya nih. Aku takut nyakitin orang lain tanpa menyadarinya. Oh. Ay, ngeri banget. Yang bawa sweet banget sih yang bawa sweet yang bawa sweet. Idaman sekali. Ini kayaknya yang nulis harus kenalan nih dua-duanya. Sama lain. Iya, bener ya, harus kenalan. Sangat cocok. Ini namanya telonim sih. Gak tahu siapa yang nulis ya. Tapi siapa tahu jodoh. Siapa tahu tiba-tiba ketemu. Iya sih. Nah, benar. Siapa tahu besok ketemu habis nonton ini. Waduh. Waduh, podcastnya berubah tujuan ya. Jadi perantara. Jadi bakar cinta. Yoi. Mantap. Tapi kalau misalkan yang ketakutan yang kayak yang telonim terakhir ini, kalian juga punya nggak sih ketakutan kayak sebagai remaja gitu sekarang di kehidupan sekarang ini sebagai remaja? Itu banyak sih ya. Ya pasti banyak sih. Kayak contohnya aku dulu waktu pertama kali masuk SMA agak takut soalnya temanku kebanyakan yang teman dekatku itu kebanyakan masuk di sekolah lain bukan di Sinlui. Iya. Jadi yang masuk Sinlui itu ada tetap kayak teman-teman kenal tapi gak deket gitu loh. Tapi takutnya kayak soalnya teman-temanku yang mereka ini udah satu circle gitu loh. Sedangkan circleku beda lagi. Tapi terlalu takut tapi akhirnya bisa juga sih kumpul. Memang terlalu wow gitu. Kalau yang lain gimana? Kelsey atau Michelle? Aku sebenarnya mirip ya kayak Reva. Kayak aku buat sekarang ya kayak benar-benar sekarang paling takut ya masalah pergaulan ya. Kayak ya temenan gitu loh.
lagi ya masuk sendiri banyak area banyak nyari Iya. sing sefrekuensi nyari sing kayak cocok gitu lah. Iya. Saya aku lah ya kayak Unik gitu soalnya. Iya, Unik-unik. Iya bener harus unik. beda gitu iya Kayak tiap anak punya spesialis sendiri gitu loh. Kayak punya keseruan sing tersendiri. Iya, kadang-kadang takutnya ya nggak nyambung gitu loh. Iya, justru karena punya keseruan tersendiri nih takutnya kalau beda terlalu unik jadi beda gitu kayak nggak nyambung gitu loh. Kayak misalnya dia yang satu suka gini, yang satunya suka gini, gak bakal connect. terus Itu. ya tapi Pasti relate semua sih. Tapi kalau aku lebih ke jalan karir dan masa depan. wah itu jauh itu lebih jauh sih ya Karena kalau sekarang aku nggak tahu mau jadi apa dan mau ngapain dalam waktu yang akan datang. Oh iya? Iya. Tapi cita-cita? Nggak. Nggak tahu deh. Ganti-ganti. Nggak Oh, tahu. wow. dulu pas kecil gampang banget gak sih kayak jadi apa Dokter. dokter kan Guru, polisi. Cita-cita sejuta umat. iya bener pas kecil kayak Sekarang kamu pernah yo Sekarang tuh kayak takut gitu loh. Kayak nanti kalau misalnya aku ambil ini salah nggak ya? Nanti aku bakalan Iya. suka atau enggak gitu loh. Iya sih. Dulu aku ya sempat takut itu, cuma aku tetap bakalan nyoba sih nanti waktu daftar kuliah rencananya. Cuma ya kayak takut nggak Aduh. bisa, soalnya kalau misalnya daftar kalau misalnya univ negeri ya, karena aku mau nih daftar univ negeri tuh, misalnya Aduh. daftar di SBMPTN ya kalau nggak salah namanya. Waduh, Terus waduh. nggak lolos kan, misalnya nggak lolos gap year itu sing tak takutin itu sih. Kabiar ya tahu. Heeh. Kayak hilang 1 tahun gitu. Juga takut deh Takut, temennya gak sih kayak kamu bakalan masuk kuliah itu sama angkatan bawah tuh Iya, kayak Iya toh. izin gitu loh, madu. iya sih ada Iya. sih udah malu ya Mm-mm. Nah, tapi kan tadi kayak yang tadi kejadiannya takut itu jadinya kayak bingung. Gara-gara takut kita jadi bingung kayak mau daftar ini atau kayak gini tuh jadi ragu-ragu gitu kan. Nah, itu kan kayak salah satu hal yang jadinya mempengaruhi kita. Nah, di antara ketakutan-ketakutan tadi itu ada nggak hal lainnya yang mungkin jadi mempengaruhi kalian gitu? Kayak dari ketakutan ini kalian tuh jadinya kayak gini, padahal seharusnya nggak perlu kayak gitu. Aku duluan ya. Boleh? Biasanya nih aku tuh kayak kalau ngomong sama orang, terus kalian pernah nggak sih ngomong sama orang, terus udah selesai kalian pulang mau tidur itu kepikiran kayak, aduh tadi kenapa aku ngomong kayak gitu? sering ya Menyesal. sering. Thinking. Iya. Menyesal. Iya, overthinking. Sama, aku juga yang tak takutin yang mempengaruhi overthinking jadinya. Itu terus jadi deh kadang-kadang kalau mau ngomong sama orang aku jadi kayak mikir terus aku ngomong apa enggak terus jadi nanti akhirnya diem. Udah. Bikin Iya. skrip. Skrip, iya. Bikin skrip dulu gitu loh. Tugas sekolah, Bos, bikin Terus skrip. kayak tugas sekolah itu Nah, iya makanya. Tapi pasti ada nggak sih orang yang sampai kayak gitu? Iya. Ya, sampai bikin nanti pokoknya aku kalau ketemu pertama kali harus gini. Pasti ada sih yang kayak gitu. Iya, udah disiapin lagi kalau seandainya gagal masih ada plan A, plan B, plan C gitu loh. Terus kayak di film-film. Plan A, plan B. Keren. Tapi ya kayak itu ya, kayak takut itu yang jadi paling mempengaruhi dari takut itu overthinking ya jadinya ya kita. iya Aku soalnya jujur aja juga ngerasa sama sih. Overthinking itu yang paling kerasa. Gara-gara takut jadi sering kayak, tuh nanti kalau kayak gini gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Kebanyakan malahan mikirannya. iya bahkan kadang malah sih kita overthinking gitu loh kayak nggak terjadi ataupun ya orang tuh nggak mikir Iya. kayak gitu Bener. Iya. jadi nggak buang-buang waktu banget gitu loh kita overthinking mikir-mikir gitu Bener Paul. Selesainya itu apa ya kira-kira ya? ekspektasi orang nggak sih Oh. Iya. kayak kita tuh kayak misalnya ya orang tuh first impressionnya ke kita tuh kayak oh, orang ini diem pointer minta ampun terus ya kayak gitu-gitu terus waktu dia kenal sama kita tuh dia tuh tiba-tiba kayak lo tak kira kamu tuh gini tak kira kamu gini Iya. karena itu balik lagi overthinking kayak, Iya sih. Terus image di orang tuh kayak gitu terus kenapa aku kayak gini kayak Iya. jadi itu kita tuh kayak pura-pura gitu loh.
Iya bener Pol. supaya Iya. kayak ekspektasinya orang tuh kayak sesuai gitu loh. Kita nggak jadi diri kita sendiri gitu ya. Mm-mm. Kayak nyesuain sama orang lain. Iya. Kenapa relate banget rasanya? Iya. Melas sekali guys. Aku ngerasa relate banget. Nah, kalau tadi kayak ada overthinking lah, terus ada ekspektasi orang, itu kita kan nggak mungkin terus-terusan biarkan ketakutan kita ngatur kehidupan kita toh. Nah, kalau kalian sendiri caranya ngatasin tuh gimana sih? Kalau aku namanya kan hidup ya. Ya Benar. udah jalani aja, yang terjadi ya nggak ada yang tahu ke depannya. Kalau memangnya kita ngikuti ekspektasi orang kan nggak selamanya kita harus pura-pura terus, kita jadi capek juga. Kalau memangnya kita mau nunjukin ya nunjukin aja langsung diri kita sendiri. Kalau mereka mau lanjut temenan ya udah lanjut temenan, kalau nggak mau ya udah nggak usah temenan. Asik. Hmm. Bener Pol. Iya, gak salah ya. Kayak kan yang mempengaruhi banget jadinya overthinking ya. Sebenarnya kalau takut ya wis jalannya santai aja kalau hidup gitu ya. Nggak usah terlalu banyak pikiran. Iya. Jadi ya kayak harus lawan ya toh. Kayak, Iya. kamu takut Iya, harus ini, lawan. pokoknya ya kayak coba aja lah. Terobos gitu. Nggak boleh kayak justru kita harus kayak hal yang tak takuti ini harus kita tantangin terus Hindari. gitu toh. Iya. Mm-mm. Bener Pol. Setuju. Kalau aku cara yang paling mudah untuk menghindari overthinking adalah tidur. Jadi kalau misalkan overthinking, tinggal tidur, nanti hilang. Kebalik saya, nek aku overthinking ku malah gak bisa tidur nih. Iya bener. Iya bener Pol. Kayak tambah Saya gak tidur ya. otaknya kayak tambah muter aja. Aduh, coba aneh-aneh gitu, mikirnya Tapi- tambah aneh-aneh malah. Tapi nanti setelah tidur lupa atau tapi kayak Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. oh ya, Heeh. Aku Tambah menjalar gitu loh. Iya. nambah aneh-aneh wis pokoknya. Iya. Kan loh, kalau kita udah posisi tiduran merem gini aja, pasti kalau merem ini kan kita fokus kayak ada sing ada di pikiran kita tuh. Itu muncul Membayangkan. bingung. Tambah aneh-aneh gitu loh muncul ya, kayak Heeh. muncul ini. Kayak aduh, tambah banyak sing kepikiran, bingung gila. Kenapa Anda malah bisa tidur? Ya dua tipe saya, dua tipe. ya memang kayak sebelumnya tidur memang kayak makin kepikiran, tapi lah besoknya setelah bangun lah lupa tuh. Enggak. Masih Kadang kepikiran. aku pernah malah waktu bangun langsung kepikiran. Iya. Aku enggak, aku enggak. Iya, biasanya tuh kayak habis bangun tuh nge-lag dulu paling 5 menit 10 menit. Nge-lag. Ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa nge-lag terus habis itu kayak oh iya, aku ada masalah ini, langsung kepikiran lagi. Tapi kalau aku sih bukan lebih ke langsung kepikiran ya, justru aku malah kayak jadi apa ya, kayak males ngelakuin sesuatu gitu soalnya masih kepikiran itu, apalagi kalau wes kayak hubungannya sama temen sendiri. Soalnya dulu waktu SMP pernah kayak aku ada masalah gitu sama temanku, terus waktu besok itu habis tidur kan bangun pagi gitu, jadi ini kayak malas ke sekolah dan lain-lain gitu. Padahal harusnya ya wes santai aja gitu, tapi gak tahu kenapa ini otak sangat panik. Iya sih. Iya sih. Padahal ya paling bener kayak katanya Michelle, kayak ya udah jalani aja, santai. Let it flow lah ya. Yo, let it Let it go. go. Learning by flow. doing. Learning by doing. Let it go kan jadi lagu ya. Let it go. Tapi kadang ada beberapa orang yang nggak bisa kayak diajak nyantai gitu malah semakin bingung nggak sih? Iya. 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 Ya, ya kayak kalau kita bilangnya ya udah santai aja santai, tapi lu kok nggak bisa lah, kok masalah tambah dibuat santai, takut kok tambah dibuat santai gitu. Ya, tapi mungkin ada yang beda juga kalau misalkan mereka kayak ketakutannya deadline, misalkan deadline. Wah, Itu ada orang yang kayak santai aja, santai lah. Tapi ada juga yang harus dikerjain kayak cepet Pol. Itu aku sih. Itu aku. Meskipun Itu aku. kerjanya ambek ngomel Oh iya. itu tetap dikerjain, yang penting Ya. kumpul gitu loh, kayak udah tenang hati. yes benar. Iya, benar. Dan Aku tipe yang kedua sih ya. Walaupun kayak wis baru deadline sih jauh, tapi itu tak aku ayo kerja besok kayak apa ya, kayak aku kan pengen lari gitu.
Dan mungkin iki ya, kayak apa tadi, kita nunggu waktu aja nggak sih, kayak contohnya dulu aku waktu kecil kayak takut banget sama tinggi, tapi takutnya itu benar-benar sing takut gitu loh. Terus tapi seiring berjalannya waktu berkurang sendiri gitu loh takutnya gara-gara ngelihat orang lain. Kayak ya wis belajar dari ngelihat orang lain gitu. Orang lain nggak takut, kenapa kita harus takut gitu? Ya masuk akal nggak? Betul, ya. Berarti Orang kayak Ya santai. ngeset suatu goal atau ada kayak Yes. idolnya. Idol ya. Idol. Belajar dari pengalaman. Yes, bener. Bener Pak. Nah guys, tadi kan kita udah kayak ngobrolin banyak banget tentang ketakutan, bahkan dari yang ringan-ringan sampai yang kayak tentang sosialisasi tadi, ternyata banyak banget ya macamnya setelah kita lihat satu-satu. Dan ternyata sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau dari semua ketakutan itu cara ngadepinnya ya udah santai aja gitu, kayak ya udah jalani aja, kayak kata misalnya tadi, hidup kayak let it flow gitu, santai aja. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang di rumah yang masih kayak bingung punya takut sama sesuatu, santai aja, soalnya pasti orang lain kan ada yang kayak nggak takut, mungkin bisa saling bantu gitu ya. Yoi. Iya. Travel bijak. Travel Mario tuh. Ya, level bijak banget. 2021. Tolong diedit. Travel Mario Teguh. Oke, kayaknya buat episode kali ini cukup segini aja ya. Jadi kita udah ngobrol banyak juga kan. Nah, kalau gitu thank you buat Michelle sama Kelsey yang udah nemenin kita hari ini. Ya, nemenin di episode kedua ini yang tadi juga udah wah banget lah pokoknya episode kali ini. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you juga buat semua yang udah nonton. Tetap santai and see you in next episode. Bye. Dadah.